Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Sefeni Putri dari kelas B, 2B Administrasi Bisnis akan menjelaskan tentang aspek hukum bisnis dan perbankan. Pengertian bank dan perbankan. Pengertian perbankan dan bank menurut Undang-Undang Nomor 10/98 tentang perbankan menjelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan definisi sesuai undang-undang, maka jelas sekali perbedaan antara pengertian bank dan perbankan. Bank adalah bentuk badan usahanya, sedangkan perbankan adalah aktivitas dalam pengertian yang luas secara operasional bisnis yang dilakukan bank. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, terutama dalam hal kegiatan penyaluran kredit, mempunyai peranan yang sangat penting bagi pergerakan ekonomi secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, namun juga memberikan risiko yang terbesar kepada bank. Salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga perantara atau intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit, di mana sumber dana perbankan berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Selain itu, fungsi intermediasi juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perbankan, di mana efisiensi bank merupakan salah satu indikator untuk menganalisa kinerja suatu bank dan juga sebagai sarana untuk lebih meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Karakteristik resiko dan regulasi perbankan. Resiko adalah peluang terjadinya bencana atau kerugian peluang terjadinya outcome atau hasil yang buruk. Kejadian resiko, terjadinya sebuah peristiwa yang menyebabkan potensi kerugian. Resiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian resiko. Industri jasa keuangan, bank, dan regulasi. Industri jasa keuangan perlu diregulasi untuk melindungi para nasabah dan meningkatkan kepercayaan atas produk-produknya. Industri perbankan bukan hanya produk dan layanan yang diregulasi, tapi juga lembaga bank itu sendiri perlu diatur secara ketat karena kegagalan bank dapat memiliki dampak jangka panjang yang mendalam terhadap perekonomian. Bank tidak bebas memilih struktur modal atau cara untuk memperoleh pendanaan melalui saham, obligasi, dan pinjaman. Struktur modal ditentukan oleh otoritas pengawas perbankan melalui modal minimum dan tingkat likuiditas dan struktur pemberian kredit. Modal yang cukup jika bank memiliki sumber daya finansial yang memadai untuk mengantisipasi kerugian. Mengapa bank perlu diregulasi? Kegagalan bank dapat memiliki dampak jangka panjang yang mendalam terhadap perekonomian secara menyeluruh, atau risiko sistemik. Bank sentral berupaya memastikan agar bank dapat memenuhi permintaan deposan dan mempertahankan tingkat kerugian yang wajar akibat kredit macet. Bank harus memiliki modal pada tingkat tertentu untuk menutupi tingkat kerugian yang terjadi agar bank dapat bertahan walaupun terjadi kredit macet. Mata rantai yang hilang dalam menentukan tingkat modal yang tepat bagi bank adalah jumlah risiko yang dihadapi. Walau sudah diversifikasi portofolio kredit, bank tetap menghadapi resiko-resiko ekonomi pasar domestik karena gejolak eksternal atau bencana dan lain-lain dan kesalahan manajemen perekonomian. Resiko pasar. Apa yang dimaksud dengan resiko pasar? Adalah resiko kerugian pada posisi on atau off balance sheet karena pergerakan harga pasar, yaitu ada suku bunga, kurs falas, dan lain-lain yang nilainya ditentukan pasar mis. Imbal hasil menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga efektif dengan tanggal jatuh tempo suatu investasi pada waktu tertentu. Traded market risk, resiko kerugian nilai investasi yang terkait dengan kegiatan pembelian dan penjualan atau trading instrumen keuangan di pasar secara berkesinambungan untuk mendapatkan keuntungan.
Risiko tingkat suku bunga dalam banking book timbul sebagai akibat kegiatan yang dilakukan bank dengan nasabahnya. Misalnya bank menerima deposito dan menyalurkan ke kredit jangka panjang dengan bunga tetap, padahal dalam jangka waktu bunga naik turun. Untuk mengurangi resiko, bank melakukan lindungi nilai atau hedging dengan cara menyamakan suku bunga deposito dan suku bunga kredit, atau menawarkan suku bunga yang sama baik kredit dan deposito. Suku bunga tetap, menempatkan dana pada bank lain dan melakukan transaksi swap. Yang ketiga, resiko kredit. Apa yang dimaksud dengan resiko kredit? Risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan counterparty memenuhi kewajiban, antara lain resiko debitur tidak membayar kembali utangnya atau obligasi yang dibeli tidak dibayar kembali, atau kegagalan pihak lain membayar kewajiban dalam kontrak derivatif. Metode pengelolaan risiko kredit. Teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian kredit meliputi 1. Model pemeringkatan atau grading model untuk kredit perorangan, 2. Manajemen portofolio kredit, 3. Sekuritisasi, 4. Agunan, 5. Pengawasan arus kas, dan 6. Manajemen pemulihan atau recovery management. Risiko operasional. Apa yang dimaksud dengan risiko operasional? Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan bank atau tidak memadainya proses internal, manusia, dan sistem, atau sebagai akibat dari kejadian eksternal. Yang kelima, ada sistem dan regulasi perbankan Indonesia. Bank umum memiliki akses terhadap sistem pembayaran dan penyediaan pelayanan perbankan secara umum. BPR tidak memiliki akses, hanya menerima simpanan. Regulasi perbankan. Undang-Undang Perbankan 1998 mendefinisikan setiap jenis bank dan persyaratan serta pembatasan yang diterapkan kepada setiap jenis bank. Undang-Undang BI menetapkan BI sebagai bank sentral yang independen, tujuan dan tugas BI. PBI tentang audit dan kepatuhan mendefinisikan persyaratan untuk fungsi audit dan kepatuhan di bank. Hakikat bank sebagai badan usaha, yaitu pengertian bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti meja. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sejarah perbankan di Indonesia. Sementara itu, mengenai sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda, antara lain De Javans N.V., De Postpaarbank, De Algemene Volkskredietbank, Nederland Handel-Maxabeach atau NHM, National Handel Bank, dan D. Eskomtobank N.V. Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik pribumi lain seperti Cina, Jepang, Eropa, dan lainnya. Bank-bank tersebut antara lain Bank Nasional Indonesia, Bank Abu Saudar, Bank Bumi, Bank Matsui Bank, The Bank of China, dan Batavia Bank. Di zaman kemerdekaan, perbankan Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalkan oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan, ada Bank Negara Indonesia, kemudian Bank Rakyat Indonesia, setelah itu ada Bank Surakarta, dan Bank Indonesia di Palembang. Jenis-jenis bank. Dilihat dari segi fungsi, menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut. 1. Itu ada bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, ada bank pengkreditan rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dilihat dari segi kepemilikan, jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ada bank milik pemerintah. Contohnya Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia. Yang kedua, ada bank milik swasta. Yang ketiga, ada bank milik koperasi bank. Yang keempat, ada bank milik asing. Dan yang kelima, ada bank milik campuran.
Lalu setelah itu dilihat dari luas kewenangan, jenis bank dapat dilihat dari segi status sebagai berikut. Yang pertama ada bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travel check, dan pembayaran atau LC. Pembayaran untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua ada bank non-devisa. Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri. Dilihat dari segi fungsi, yang pertama itu ada bank sentral. Bank sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia atau BI. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintahan dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Fungsi bank sentral adalah sebagai bank dari pemerintah dan bank dari bank umum, sekaligus untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua ada bank umum. Bank umum sering disebut juga sebagai bank konvensional. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsinya yaitu ada menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan. Terus memberikan kredit pada masyarakat. Yang ketiga ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Baiklah, sekian dulu presentasi saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.